Santia. Sebelumnya suara saya jelas kedengeran untuk teman-teman semua di sini. Oke, kalau begitu kita masuk ke materinya. Oke, eh di sini saya disclaimer dulu ya. Untuk teman-teman semua pasti udah banyak memakai Instagram tentunya untuk mungkin secara personal dipakai ataupun juga untuk promosi eh, usahanya atau produknya kayak gitu. Nah, pada pagi hari ini saya akan sharing tentang eh, konten hack dan strategi posting di Instagram. Tentunya dari base experience saya di klinik Dr. Meds. Oke, siap. Tunggu. Oke, kenapa sih harus Instagram? Nah, eh udah cukup mungkin lumrah ya, umum juga Instagram itu dipakai oleh semua kalangan sekarang karena sudah cukup banyak yang membuat akun di Instagram, baik yang umurnya masih remaja sampai yang sudah dewasa. Nah, jadi basis penggunaan besar itu 85% pasien klinik kecantikan aktif di Instagram. Juga platform visual juga cocok untuk konten before after dan edukasi visual. Jadi sebetulnya di Instagram ini kita bisa menampilkan baik secara media promosinya secara gratis gitu. Nah, sekarang kan bagaimana caranya untuk eh, membalut si produk ini atau mempackage si produk ini agar menjadi menarik tentunya dengan konten. Nah, di Instagram itu sekarang kan sudah banyak fitur yang bisa kita pakai seperti video maupun juga nggak hanya foto gitu. Jadi kita bisa video, bisa live streaming juga kayak gitu-gitu. Nah, ter- kebutuhan sekarang yang terbanyak itu viewersnya itu kebanyakannya dari Reels Instagram. Nah, konten-konten Reels itu banyak diminati baik yang tipenya entertain, edukasi, juga testimonial. Kenapa demikian? Karena banyak juga orang-orang yang mencari rasa kepercayaan terhadap sebuah brand tersebut dari konten-konten yang disajikan. Baik eh, dari promosinya, mungkin kita lihat dari tipe konten yang dikasih, mungkin dari ada entertainnya gitu, ada hiburannya di awal, diselipkan dengan kata-kata promosi untuk produk tersebut. Nah, begitupun juga yang dipakai untuk eh, kita, saya juga mentreatment konten Instagram itu nggak hanya monoton, tapi kita pun juga bisa basisnya riset juga terhadap konten-konten yang sekarang lagi viral atau juga diminati lah gitu, banyak diminati gitu. Dari segi jangkauan juga dari si Instagram tersebut kan teman-teman juga udah pada mungkin udah pada tahu juga sangat luas gitu. Karena Instagram itu kan tergabung dari Meta Facebook ya. Jadi setiap konten yang kita share pun juga itu bisa mirroring ke konten Facebook. Begitupun juga nanti dari Facebook juga bisa mereka ya, apa ya istilahnya kepo ya bahasa sekarang untuk masuk ke Instagramnya ataupun juga bisa terpapar konten Instagram di Facebook seperti itu. Oke, kita masuk ya strategi konten Instagram dan klinik tentunya. eh, ini sih teman-teman ada 4 yang saya
tentukan di sini ada konten edukasi, konten promo, konten testimoni, dan konten interaktif. Nah, untuk pertama konten edukasi, di situ ada tips skincare, terus juga mitos atau fakta, dan penjelasan treatment. Nah, konten edukasi ini juga perlu untuk segmentasi yang market yang pengen secara apa konservatif mungkin ya gitu, yang memang pengen diyakinkan. Nah, melalui konten edukasi seperti tips skincare, jadi kita mensajikan atau mungkin nggak hanya skincare ya produknya, mungkin produk apapun itu, tips pemakaian dan lain sebagainya untuk menggait trust gitu. Yang terpenting dari segi voice over dan narasi yang akan kita bentuk di satu di audio visual itu ya at least itu konten secara video itu seperti apa. Nah, harus bisa memikat secara emosional karena kalau tidak emosional hanya edukasi saja dan bahasanya pun terlalu teknis atau kaku, mungkin saja si penontonnya atau si viewsnya bisa skip itu. Nah, seperti itu. Nah, konten promo juga limit ada di antaranya ada limited time, diskon dan bundling. Nah, bisa bisa dipadu-padankan dengan waktu atau juga dilimitasi dengan 10 orang pertama untuk pembelian produk tersebut. Atau teman-teman juga bisa ini ya udah tahu mungkin ya ada bahasa hari Senin harga naik. Itu bisa itu salah satunya sih seperti itu untuk limit time. Jadi memberi efek terhadap viewer itu eh, eh, apa ya? Jadi terburu-buru gitu. Secara emosionalnya ingin, oh kapan lagi ya saya bisa membeli produk ini dengan harga khusus gitu, harga spesial kayak gitu. Terus diskon juga sebetulnya itu tergantung dari produk teman-teman. Itu harus dihitung dulu diskonnya yang terpasti dari diskon tersebut itu bisa menggiurkan bagi para eh, calon customer, entah itu 50% eh, atau 30% kayak gitu. Terus juga bundling. Nah, ini juga salah satu bentuk penawaran sih, dari rangkaian penawaran. Mungkin dari diskon nanti dapat bundling produk dari produk misalkan beli dua produk skincare gratis masker dari kita gitu, masker yang plug and plug kayak gitu. Terus juga ada konten testimoni, di antaranya itu video dan foto pasien, storytelling pengalaman. Nah, ini lagi-lagi eh, tergantung kita ingin menyampaikannya seperti apa. Yang terpasti kita harus menyentuh sisi emosional si customer. Nah, bagaimana cara apanya membuat seperti itu? Tentu saja kita harus mengenali niche market kita. Karena di Instagram kan udah ada fitur analitiknya ya kalau semisalnya mode bisnis atau profesional. Nah, di situ kita bisa lihat range umur, terus behavior secara jam itu biasanya konten kita itu banyak dilihatnya itu di jam berapa kayak gitu. Nah, masuk lagi ke konteks konten testimoni ini juga sangat diperlukan baik dari apapun itu produknya. Mau produk jual akun Netflix kah ataupun apa itu sangat perlu. Dan apalagi untuk meyakinkan calon customer bahwa si produk ini itu fair juga kayak gitu. Gimiknya bisa kita untuk di awal, misalkan kita minta bantuan ke teman kah, atau juga kita memberikan diskon
tapi bonus harus bikin video testimonial atau foto pasien atau foto customer lagi megang produk kayak gitu. Nah, nanti storytelling secara pengalamannya dibangun di situ gitu. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada konten interaktif yaitu polling, Q&A dan quiz. Sebetulnya di Instagram sekarang udah bisa polling ya. Ada sistem polling di captionnya. Nah itu tapi sepengalaman saya untuk itu sistem polling di caption itu kurang efektif. Ini bisa diberlakukan di IG Story kayak gitu. Begitupun juga di Q&A gitu dan kuis. Jadi sebetulnya eh, aktif secara IG Story itu juga perlu ya, karena sehari itu minimal itu 8 story agar si IG Story kita itu berada di kiri. Jadi setiap followers kita masuk ke Instagram nanti mensuggest si akun tersebut gitu, akun kita karena kita aktif gitu. Bagaimana caranya biar tidak monoton? Yaitu ada sistem polling dari pertanyaan, Q&A tentang terkait produknya, ataupun juga kalau semisalnya monoton, kalau misalkan Q&A itu hanya membahas tentang sebuah produk knowledge, bisa membahas tentang yang lagi tren, misalkan kayak kebanyakan kan kalau misalkan niche market kita remaja, itu bisa aja dibalut si Q&A itu dengan romansa-romansa itu tentang hubungan yang memang ngebuat si followers itu bisa aktif dan apalagi bisa curhat gitu tiba-tiba. Nah, itu bisa nanti secara bridgingnya masuk ke si produknya. Begitupun juga dengan kuis, kuis juga bisa berarti ada giveaway di situ, giveaway produk yang kita apa jual. Nah, itu kan pasti ada istilahnya budget marketingnya lah, salesnya. Misalkan untuk 10 orang pemenang kan mendapatkan reward dari kita seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya mau memperlihatkan contoh-contoh kontennya. Nah, konten edukasi ini kebetulan seperti ini ya, bisa diklik. Oke, tunggu sebentar. Nge-lag kah? Nge-lag nggak? Nge-lag ya. Ini gimana ini? Gini. Oh, biarnya di sini lagi. Nah, kontennya seperti ini. Jadi ada hook juga di captionnya, usia 40 tahun, wajah seperti 25 tahun, kok bisa sih? Nah, ada hook beberapa detik itu yang menentukan eh, viewers bisa stay di konten kita gitu. Nah, itu jadi kan biar jadi nambah penasaran seperti itu. Nah, untuk selebihnya teman-teman bisa kepoin di akun Instagram kita, Dr. Max Clinic, seperti itu. Nah, itu konten edukasi. Jadi ada secara thumbnail-nya pun seperti ini. Usia 40 tahun, wajah 25 tahun. Ini rahasia. Nah, kayak begitu kurang lebih. Gitu. Oh, dari sini lu bikin dokumen bisa. Oke, selanjutnya ada konten promo.
Kita klik dulu. Oke. Nah, ini. Oke, sebelumnya ini konten promo ini kita by research juga ya dari hasil tren di Reels. Gimana cara risetnya? Kita scroll-scroll dari Reels Instagram eh, bisnis kita, terus dilihat tuh dari segi views-nya ternyata berapa, misalkan tren nih bagi pokoknya yang bisa disebut tren itu dari views 5.000 ke atas. Nah, itu lumayan bagus tuh untuk kita tiru gitu. Nah, seperti ini kita lihat ya. Oke, maaf agak sedikit nge-lag. Oke. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Eh, Bisa dilihat juga di Instagram Dokter Mas Klinik. Jadi untuk promo salah satunya bisa menggunakan eh, konten tren yang ada di Reels kayak gitu. Nanti secara bridging promosinya di akhir bisa tuh. Jadi yang terpenting kita menarik perhatian dulu viewers. Ini ada apa nih? Atau seperti itu. Ataupun juga potongan dari film-film yang emang hook, misalkan film seperti yang lagi tren. Nah, itu banyak eh, yang diminati gitu. Biar yang terpasti biar si viewer itu Promo bisa spesial Payday Sale mulai dari stay dulu di 26 konten sampai kita. 30 Juni 2025. Dapatkan diskon up to Nah, kalau 50% konten voucher sampai interaktif dengan itu juga bisa seperti yang di sini nih, kayak ada apa, kita kasih pertanyaan kepada followers kalau dapat THR kira-kira mau dipakai untuk perawatan apa ya. Nah, nanti ngebangun interaksinya di kolom chat kayak gitu. Sebetulnya dari banyaknya chat dan share itu untuk sekarang tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah insight yang didapat. Nah, berpengaruhnya apa dong? Berarti dari segi konten reelsnya tersebut sekarang itu untuk konten feeds itu tidak terlalu sekuat itu, tapi memang perlu secara komponen komposisinya perlu ada desain feeds di sini kayak gitu. Terus konten testimoni pun juga sama. Jadi pada umumnya sih kayak ngasih tentang pengalaman dia membeli produk kita seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini teknik bikin konten menarik. Nah, gunakan format storytelling, ada masalah, solusi, lalu ajakan. Nah, dan captionnya pancing dan CTA. Itu penting tuh untuk di caption. CTA-nya mau apa? Eh, Close to action-nya. Jadi di akhirnya mungkin bisa eh, ketik mau untuk eh, ketik mau di komen untuk membeli produk ini dengan harga yang spesial seperti itu. Nanti di komen kan pada reaction tuh pada mau dong produk tersebut. Nanti kita bisa direct ngebales komentarnya langsung direct ke DM. Gitu. Terus gunakan hook kuat di 3 detik pertama video. Nah, seperti konten edukasi tadi, itu hook juga, terus juga konten promo tadi pun juga itu bisa termasuk hook. Hook itu apa sih? Jadi kayak untuk memikat viewers agar tetap stay di
konten kita. Kayak gitu. Misalkan juga gunakan emoji, line break, dan CTA tegas di akhir. Nah, itu juga bisa digunakan. Oke, selanjutnya. Nah, ini kapan waktu terbaik upload? Nah, mungkin secara holistik itu umum, waktu unggahan terbaik itu di jam 9 dan jam 10, terus jam 4 sore sampai jam 6 sore, jam 8 malam sampai jam 9 malam. Nah, ini tuh bisa sebetulnya secara holistik itu bisa kita coba dan kita lihat secara behavior viewersnya itu beda-beda biasanya. Tapi secara umumnya itu kita biasanya sih kan orang pulang kerja atau jam makan siang kan, eh, biasa melihat konten-konten di Instagram kayak gitu. Paling juga kalau misalkan mau itu di jam 8 sampai jam 9 malam itu bisa di upload tuh kontennya. Karena apa? Di situ waktu jam istirahat orang-orang ketika sudah di rumah gitu. Kebanyakannya kan seperti itu scroll-scroll Instagram atau lagi di cafe scroll-scroll Instagram. Nah, itu bisa tuh di jam segitu. Terus konsistensi minimal 4 sampai 5 kali seminggu untuk mengupload konten. Nah, ini bisa disiasati sebetulnya untuk penguploadan hanya di satu hari, jadi scheduling konten seperti itulah, pokoknya bisa. Kombinasi, nah 3 feeds, 3 reels, dan 4 story. Nah, ini sih sebetulnya hanya apa namanya rumus aja, tapi sebetulnya kalaupun mau nggak feeds, tapi reelsnya dibanyakin juga boleh. Terus story-nya juga mau dibanyakin juga nggak apa-apa. Kayak misalkan teman-teman tahu kayak influencer-influencer sekarang kebanyakan untuk bikin story itu sampai titik-titik-titik. Nah, itu ya memang mereka walaupun secara tidak sadar ingin men-share apa yang mereka alami gitu kan, itu juga berimpact pada suggest kepada followers-followersnya untuk tetap berada di sisi posisi kiri gitu. Ketika buka Instagram tuh udah tersuggest. Oke, selanjutnya. Nah, teknik hashtag dan efektif. Nah, campur hashtag yang menggunakan hashtag sebesar 1 juta, terus yang sedangnya juga ada dan yang niche-nya 50.000. Terus hindari umum, jangan gunakan hashtag yang terlalu umum. Contoh, facial glowing, perawatan kulit, anti-aging Indonesia, atau glow up eh, dengan aman. Terus rotasi grup. Simpan 3 sampai 4 grup hashtag untuk rotasi. Nah, sebetulnya untuk hashtag ini kita juga perlu signatur hashtag dari produk kita itu apa. Nah, itu perlu dibentuk. Biasanya juga bisa dibantu dengan chat GPT ya untuk risetnya. Nah, secara promnya teman-teman juga bisa tuh ulik di internet banyak untuk gimana sih cara riset melalui chat GPT gitu. Oke, selanjutnya, nah ini tools yang wajib digunakan. Yang tadi saya eh, coba sampaikan kah untuk postingan itu bisa dijadwalkan dan auto post. Itu sebelum posting itu pas ketika proses memposting, teman-teman setelah masukin hashtag itu bisa scroll ke bawah dan pilih opsi lainnya. Nanti akan masuk ke ini nih, ada jadwal reels. Nah, jadwalkan reels ini. Nah, bisa tuh dilihat di sini. Klik, nanti ada pilihan hari, tanggal, dan waktu ya. Ini zona waktu. Nah, itu bisa di setup. Jadi dalam satu hari itu bisa kita untuk 4 sampai 5 postingan dalam seminggu itu bisa kita jadwalkan dan auto post. Nah, terus yang selanjutnya ini ada insight Instagram analisis jam aktif, followers, dan performa konten. Nah, itu bisa akses kalau si akunnya itu bisnis atau profesional. Nanti di dashboardnya itu ada tuh. Biasanya bisa diaksesnya itu di
profil Instagram kita. Nah, di bawah bio Instagram, nah itu ada tuh, bisa diklik nanti. Terus Meta Business Suite. Nah, ini untuk Meta Business Suite itu sebetulnya kalau semisalkan teman-teman membuat akun Instagram itu udah otomatis ke apa buat akun Facebook juga, nanti bisa menggunakan Meta Business Suite. Di internet bisa diketik aja Meta Business Suite, nanti masuk ke akun bisnis Facebook, tinggal teman-teman login di situ. Yang terpasti harus membuat fanpage dulu gitu. Nah, apa sih keuntungannya di Meta Business Suite ini? Sebetulnya masih sama, bisa men-scheduling secara postingan, juga bisa men-scheduling IG Story. Nah, nanti itu juga bisa tuh di Meta Business Suite. Tapi kalau untuk langsung di Instagramnya, itu nggak bisa kita men-scheduling IG Story. Hanya di Meta Business Suite aja bisa IG Story. Tapi di Meta Business Suite itu secara IG Story tidak bisa memakai sound, hanya berbentuk mungkin gambar ataupun video juga bisa, tapi videonya udah include dengan sound. Nah, sebetulnya ini sangat plus minus sih, ada plus minusnya. Mending kita langsung dari Instagramnya aja, karena kita bisa pakai langsung suggest sound yang lagi tren kayak gitu. Terus buffer multi platform posting. Jadi ini tuh maksudnya bisa kita upload di Instagram juga mirroring upload di Facebook kayak gitu, atau juga bisa ke TikTok si konten tersebut. Ataupun bisa dengan metode buzzering, itu dengan kita membuat akun Instagram eh, sub akun Instagram kita gitu. Jadi ada subnya. Jadi misalkan Dr. Mas Klinik ini punya sub akunnya kayak Dr. Mas Klinik Cibadak, Dr. Mas Klinik Garut. Nah, nanti secara postingan itu bisa di collab post di situ gitu. Untuk gunanya sih itu untuk membangun awareness kayak gitu. Nah, ini menjelaskan klinik estetik, engagement dalam 30 hari naik 30 hari, 250% peningkatan reach, selalu menggunakan reels edukasi, caption hook, testimoni video, dan jadwal dan hashtag yang teratur. Terus 3 kali komentar meningkat. Ya, sebetulnya dengan bentuk upaya yang ditempuh dari teman-teman sih, untuk yang penting bisa kita explore dan mau ngulik secara konten, itu pasti akan menemukan niche marketnya masing-masing. Kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya sharing pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah penyampaian ataupun diksi dan redaksi yang salah. Mohon maaf. Found 50 Eh, new leads with the VP saya Plus Lead Scraper, and now I'm going to tutup. sit down and do my Value Assalamualaikum First warahmatullahi wabarakatuh. outreaches and land them, baby. I'm pumped. Yo, I just found 50 new leads with the VP Plus Lead Scraper, and now I'm going to sit down Oke, and do baik. my Terima Value First kasih outreaches Kak Irfan and atas land them, pemaparan baby. I'm materi yang pumped. sangat Yo, insightful I dan just juga found 50 bisa new langsung leads with the VP dipraktikkan Plus Lead begitu. Scraper, and now I'm Banyak going to banget sit nih down and do poin-poin my Value penting First yang bisa outreaches kita langsung and land them, diterapkan baby. I'm di pumped. konten Yo, I klinik just found begitu, mulai 50 dari riset dan juga copywriting dan juga sampai struktur feed yang bisa bantu untuk konversi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih penasaran nih atau ingin tanya seputar mulai dari pola konten ataupun promo-promo atau hal teknis seputar pembuatan konten di klinik, bisa langsung tulis pertanyaan di kolom chat atau juga bisa teman-teman on mic dan langsung ngobrol dengan Kak Irfan begitu.
Oke, ini ada pertanyaan masuk ya dari Kak Sule. Saya izin bacakan ya Kak. Selamat pagi, mohon maaf, apakah jumlah followers berpengaruh sama viewers? Oke, gimana itu Kak Irfan? Oke, pertanyaan bagus dari Sule. Untuk jumlah followers itu sebetulnya nggak terlalu berpengaruh untuk sekarang, untuk saat ini, karena followers yang mungkin let's say di angka 10 atau masih ratusan, puluhan atau ratusan itu masih punya berpeluang untuk eh, peningkatan views. Yang terpasti itu dari segi research yang tadi kita bahas, gitu. Secara konten trennya seperti apa, terus juga IP produknya juga gitu. Yang terpenting narasi dan apa yang akan kita sampaikan itu secara emosional dapat diterima oleh calon customer kita, kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Irfan atas jawabannya. Semoga membantu Kang Sule juga. Nah, sebelumnya Pak, ada yang ingin ditanyakan lagi untuk teman-teman yang masih kebingungan? Teman-teman bisa langsung unmic atau juga bisa di melalui kolom chat yang nantinya akan saya bacakan. Halo, halo, semangat pagi semuanya. Oh gitu, tuh udah Halo tuh. pagi dokter. Oke. Oke, Dok. Oh, Kang Sule ya, itu luar biasa ya. Thank you banget Kang Sule. Tuh Dea tuh. Sama ini kan ya? Hah? Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Dea. Selamat pagi, Kak Dea. Maaf, aku mau tanya. Kalau kita belum menemukan niche yang cocok di akun dan juga masih random upload konten, tapi misalkan salah satu video naik, nah itu bisa nextnya kita bisa melanjutkan bikin video dengan konten yang sama dengan video tersebut yang sudah naik atau gimana tuh, Kak? Oke, bagus juga dia. Terima kasih. Untuk itu sebetulnya bisa dengan dilanjutkan konten yang tidak harus sama. Kalaupun sama juga, kita bisa dengan eh, konsep yang berbeda tapi secara entertain misalkan sama. Atau secara secara konsep konten itu sama tapi nanti kita pakai gimmick-gimmick yang lain. Bisa sih untuk itu nggak ada pakem-pakem tertentu gitu. Yang terpenting kita eh, coba dulu dan mengetahui secara views itu ternyata keinginannya banyak yang komen atau yang lihat itu konten tipe konten yang seperti apa. Nah, nanti kan ketika tipe konten yang naik nih yang viral sekarang atau misalkan yang kata Kak Dea sebutkan kita belum tahu nih marketnya apa, seperti apa dan bagaimana. Nah, itu bisa tuh kan konten yang naik itu jenisnya seperti apa tuh kategorinya. Nah, bisa diduplikasi lagi kayak gitu, Kak. Nanti kalau semisalnya udah dapat nih secara panggung atau tronnya kita udah menuduk tron gitu istilahnya. Nah, itu bisa konten-konten apapun itu pasti viewers akan suka. Nah, untuk awal itu secara kategori konten yang naik itu seperti apa, nah duplikasi kembali gitu. Itu sih menurut saya. Oke, baik Kak Irfan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga untuk Kak Dea juga bisa membantu jawabannya. Oke, selanjutnya apa? Ada yang ingin ditanyakan kembali teman-teman? Oke, kita mungkin mau share. Pan, aku juga mau nanya nih ya. Ini benar-benar nanya ya. Pan punya ini ya usul. Ini kan ada beberapa teman-teman juga di kita di klinik ya. Jadi mungkin ada juga beberapa yang kelas VIP member. Saya sendiri sekarang lagi membuat program kelas afiliasi program untuk karyawan. Jadi
ternyata salah satu referral program terbaik itu adalah karyawan kita. Jadi ini adalah salah satu sistem pembelajaran barengan yang dari pihak luar sama dari tim kita untuk bisa mengembangkan afiliasi dari klinik kita sendiri karena itu low budget high impact. Nah, menurut Irfan gimana Irfan? Untuk anak-anak nih ya, apakah dia cukup copy paste saja ataukah membuat konten orisinil yang dimana nanti ngelingkan dengan konten-konten kita? Irfan punya sharing nggak? Kira-kira, jadi teman-teman ini kira-kira 7 hari ke depan nih harus ngapain nih kira-kira? Thank you. Siap, makasih dokter untuk pertanyaannya. Oke, mungkin untuk bisa yang saya share itu dari konten afiliasi, teman-teman bisa menduplikasi dari konten kita atau juga bikin konten original. Sebetulnya secara komposisi itu bisa 50-50 gitu. Nah, kalau semisalkan kan teman-teman tahu ya istilahnya konten apa yang ingin teman-teman buat untuk followersnya teman-teman kan tahu ya untuk seperti apa biar tidak terlihat annoying lah seperti itu. Nah, sebetulnya bisa kalau misalkan bingung, waduh aku mau bikin konten kayak gimana ya. Nah, itu bisa di riset secara di konten trend. Nah, ataupun juga malu juga bisa nge-stitch dari video eh, kita gitu. Nah, itu bisa tuh di stitch atau di re-upload gitu di konten di IG teman-teman gitu untuk referral. Nah, itu sebetulnya nggak, kalaupun bisa jangan hanya satu akun, bikin beberapa akun gitu. Misalkan 5 akun. Nah, itu untuk apa? Gunanya itu untuk menjaring eh, hukum probabilitas gitu. Jadi nanti ada mungkin dari akun tersebut ini nggak naik, dari akun ini naik gitu. Kayak gitu sih dokter. Oke, sip. Ya, saya pun nge-share. Nanti kita pun akan bakal share di besok. Jadi, karena kan jangan sampai teoritis saja. Nanti kita akan bingung ya, Pan ya. Gimana nanti ngejalanin buat teman-teman di klinik. Jadi ini pun juga ada beberapa business owner di sini. Dokter Elizabeth, Dokter Vita. Jadi saya sendiri lagi mengembangkan program untuk afiliasi buat teman-teman di klinik karyawan kita sendiri. Karena itu adalah salah satu karyawan terbaik ya, salah satu afiliasi terbaik. Ya, saya cerita sedikit kenapa program ini dijalankan. Saya punya temen, dia itu afiliasi Shopee-nya itu full dari karyawan sendiri. Total omset saat ini sudah sampai di 1,5 M. Dari dulu dia omset cuma 1 juta per bulan doang, bayang ya. Nah, yang dia lakukan adalah membangun konten orisinil. Nanti teman-teman ini nanti biasanya ada 3 versi nih, Pan. Satu, orang yang dia biasa tampil di depan, Pan. Biasa tampil di depan dan bisa ngomong. Nah, sarannya nanti kita juga ada kelas khusus public speaking, gimana teman-teman bisa buat konten sendiri. Oke. Yang kedua, ada orang yang dia itu berani tampil di depan tapi nggak bisa ngomong. Tapi wajahnya bagus tuh, Ban. Maka kita ada konten untuk stitch, cuman tunjuk-tunjuk tuh. Nah, yang ketiga, ada lagi konten yang benar-benar dia nggak suka di depan, tapi dia jago nulis. Kayak gitu ya. Kayak contoh, saya lihat Kang Sule nih ya. Kang Sule dari kemarin aktif banget nih ya. Ini salah satu nominasi dicatat ya Sandi ya. Siapa yang paling aktif nanti besok kita kasih hadiah ya. Jadi tuh lihat ya. Pertanyaan di bawah. Bisakah membuat konten judul? Lihat ya. Untuk pembuatan judul dalam IG bisakah menggunakan teknik SEO? Berarti Kang Sule itu gini-gini. Dia itu ngerti tuh. Suka riset. Saya share sedikit ya. Kang Sule ini posisinya di saya adalah cleaning service. Tapi di sini kita membangun sebuah program di mana siapapun, apapun karyawannya dalam jabatannya, dia punya hak yang sama untuk membangun afiliasi. Nah, itu adalah pola saya nanti dalam ngebangun seperti itu. Nah, jadi teman-teman pertama perhatiin dulu, saya itu termasuk jenis yang mana? Bisa ngomong full, itu lebih bagus. Konten orisinil. Yang kedua, kalau dia nggak bisa ngomong, tapi berani tampil di depan muka, karena tetap ya, nanti harus begini-begini. Yang ketiga, kalau dia nggak berani, bisa minimal konten orisinil, tapi dia bentuknya pakai tulisan. Karena saya baru dapat update, nanti YouTube ataupun beberapa konten yang dia pakai AI, itu akan sulit monetisasi dan juga untuk sulit untuk bisa di-up, seperti itu.
Kemarin saya baru belajar di AI program. Jadi tetap walaupun kita pakai AI, tapi kok harus kombinasi dengan konten orisinil kita biar bisa di-approve. Itu sih saran saya, Van. Jadi selama 7 hari ke depan teman-teman mengenali, oh diri saya tuh seperti ini. Terus yang kedua, pelajari niche saya tuh saya sukanya apa. Karena pasti akan beda. Kayak begitu. Tapi nanti ujung-ujungnya nanti dihubungkan sama link produk atau link jualan. Gitu aja sih, Van. Sharingnya. Gitu. Terima kasih. Makasih dokter, insight-nya Dok. keren. Siap, aku note. Nanti Sandria setiap kali ini beberapa karyawannya tolong dicatat siapa yang paling aktif, siapa yang paling bagus pertanyaannya. Nanti kita bakal umumkan setiap kita meeting mingguan ya. Kayak begitu. Terus untuk judul pakai SEO, saran saya paling bagus memang seperti itu. Kalau teman-teman bukan fokus kepada personal branding, bagus pakai itu. Kayak contoh, kalau saya dokter anti-aging. Lebih bagus lagi kalau misalkan fokus misalkan dokter anti-aging Sukabumi atau dokter anti-aging Jakarta. Itu udah akan benar-benar spesifik untuk SEO-nya. Kalau saran saya benar kata Irfan, kita buat minimal ada 3 akun. Satu akun personal branding kita pengen dikenal sama siapa. Terus 2 akun lagi, ini adalah akun yang nanti bisa mendorong untuk akun personal kita. Contoh, saya dokter anti-aging, tapi di bawah tuh saya pengen pakai dokter jerawat. Misalkan dokter jerawat parah, pengen fokus misalkan di mana. Nah, itu masuk. Satu lagi misalkan dokter pelangsingan. Nah, tapi masuk fokus kepada satu personal branding kita. Gitu. Itu sarannya Kang Sule bagus. Kalau misalkan ada waktu, mau meluangkan waktu lebih, itu bagus. Dan saya salut ya, pertanyaannya bagus. Berarti Kang Sule ngerti. Karena IG itu punya sistem SEO sendiri. Sehingga kita bisa naik di naik di pencarian. Begitu dia. Thank you. Oke, baik teman-teman. Yang mau diskusi langsung mungkin yang bisa buka videonya boleh. Oke, baik teman-teman. Apa ada yang ingin tanyakan kembali? Oke teman-teman, untuk pertanyaannya bisa langsung on cam atau juga dengan on mic ya. Jadi kita langsung ngobrol dengan Dr. Ahmad dengan Kak Irfan juga. Begitu. Coba, saya pengen tahu. Teman-teman dapat habis best dari insight ini nih. Saya pengen tahu nih, share. Apa yang akan dilakukan? Nanti mumpung ada Irfan, karena Irfan sendiri dia sosial media yang strategis yang buat konten. Jadi biar teman-teman kita bisa bantu nih. Baik teman-teman business owner, ataupun teman-teman afiliasi, ataupun ada dari teman-teman yang lain. Yuk, action plan-nya ke depan mau seperti apa sih? Kalau misalkan kalau mau kita bedah itu lebih bagus. Mungkin Pan, dari waktu yang kosong ini mungkin kita bisa bedah akun, mungkin boleh. Irfan mungkin bisa bedah akun saya aja, yang Dr. Max yang dulu sama yang sekarang. Kan itu, walaupun followernya itu kan beda jauh ya. Iya, betul dokter. Nah, kita coba lihat ya, Heeh. before after, setelah proses perubahan. Heeh. Sebentar ya. Dan saya cerita sedikit, jujur ya, iklan saya pas saya ngiklanin coba, Pan, banyak banget yang nanya. Heeh. Dibandingkan dengan iklan klinik sebenarnya. Wow. Kayak Iya, begitu. iya, 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 iya. Aduh. Coba Setelah merubah pola Instagram. Padahal followernya jauh lebih sedikit. Dan saya tidak beli follower ya. Jadi jangan pernah beli follower. Karena Irfan yang ini coba dianalisa, kita studi kasus ya. Waktu akun Oke. saya waktu zaman dulu Dr. Max sama yang sekarang. Ini hasilnya jujur beda jauh. Engagement beda jauh, hasil juga lebih jauh.
Iya, betul. Sebentar. Oke, nih. Nah, ini akun dokter yang lama. Oke. Nah, udah ke share ya. Ya, Aman, Kak. Nah, ini untuk akun dokter Rahmat yang lama seperti ini dengan jumlah followers 75,8K. Kalau dari jumlah followers ini kan bagus ya teman-teman semua. Tapi yang jadi kendalanya itu ketika kita lihat dari views reelsnya itu tidak terlalu bagus, makin ke sini makin berkurang. Karena kenapa? Em, Yaitu karena regulasi dari Instagramnya itu akan melihat dari akun-akun yang secara eh, aktivitasnya itu sehat gitu, tidak ada cheating. Nah, seperti yang tadi di spill dari Dr. Ahmad untuk membeli followers dan sebagainya itu ternyata tidak works untuk saat ini gitu. Akan terdistribusi secara kontennya secara organik itu tidak terlalu eh, bagus seperti itu. Nah, sekarang kita lihat akun yang baru. Kalau dari jumlah followers itu ini di 6.000 ya, 6.841 followers. Tetapi dari segi konten dan views itu ini oke-oke gitu. Ada yang sampai menembus sampai 11.000 kayak gitu. Kontennya ada yang 46,8 ribu seperti itu teman-teman. Ininya. Iya, Bisnisnya. dan pada saat udah diiklankan itu capai tertinggi berapa tuh? Tuh, banyak yang pengen awet muda tapi itu iklannya cuma 50.000 saja. Iya, Ya, iklan cuma 50.000 saja. Terus tuh, part satu anti aging sama iklan cuma 50.000 aja selama ini. Selama berapa ya? 14 hari ya. mm-mm, Nah, betul. betul tuh. Yang paling keren tuh yang usia 29 tahun, usia tuh 129 Kak. Mm-mm. Nah, itu saya iklan. Jadi saya pun nanti akan memberikan bagi teman-teman yang nanti bagus kontennya konsisten, kita dari perusahaan pun bakal nge-support iklan ya. Ya, Nah, betul. Jadi kita bakal support iklan, kita bakal kasih hadiah. Nah, ini juga beberapa pertimbangan buat teman-teman yang saat ini jadi seorang business owner. Jadi daripada saya waktu itu saya membuang-buang uang hanya untuk iklan saja eksternal. Sekarang ini saya nge-up juga akun-akun yang bagus untuk fase internal. Sehingga ini akan memberdayakan. Sehingga akan menjadi win-win solution. Bagi mungkin para karyawan yang mungkin saat ini pengen dapat uang tambahan atau apa, kita udah bangun sistemnya dan bahkan kita support semuanya. Sistem pembelajaran kita support iklannya untuk akun-akun yang bagus dan kita pun juga support technical apa yang dibutuhkan, apakah konten, apakah apa gitu ya, Pan ya. iya, betul, dokter. Kayak begitu. Nanti mudah-mudahan Seperti tim itu. marketing bisa merumuskan detail lagi. Kita sambil jalan sambil ngisi Hmm, di SkinX ini sambil jalan materinya udah mulai kita cicil. Kayak yes. begitu. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman, stay tune terus ya. Kita akan masuk ke program affiliate. Tuh, jangan pasti sih pada kosong. Begitu. Mm-mm. Dan ini ada teman saya Iya. juga, Bro Victor Iwan. Ini luar biasa. Halo Bro, lagi kerja kah? Ya, gitu Bos. Jadi saya lagi buat programnya gitu Bos. Jadi, nah betul. Nah ini dia. Gimana gimana? Ini suhu ini. Nah betul. Gimana gimana?
Oke, oke. Aplikasi gimana Bos caranya? Oke, keren ya. Iya 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 iya. Instagram. Oke, thank you Bro. Nah, kalau menurut Bro Victor gimana nih program afiliasi yang tadi saya share-kan untuk para business owner? Betul, betul. Hmm, betul sekali. Dan bisa buat bantu karena saat ini saya pakai itu karena fase krisis, Bro. Dan pada saat itu saya pun melihat bahwa ini sudah diperhatikan di perusahaan teman saya dan hasilnya luar biasa. Jadi, dia itu awalnya omset cuma 100 juta doang per bulan, sekarang tuh omsetnya di 1,5 M dan afiliat terbesar adalah afiliat internal. Kan keren, bisa dikontrol, kayak begitu. Thank you banget Bro Victor atas waktunya, ini suhu suhu SEO ini udah datang. Thank you banget, jadi kita juga update. Oke, kayak gitu sih, Pan. Thank you banget, Pan, materinya keren. Ya, tinggal kita praktekkan dan SEO-nya juga kita bakal boost after itu. Thank you. Siap dokter, terima kasih semuanya. Baik teman-teman, jika sudah tidak ada yang ingin tanyakan, kita akhiri saja sesi tanya jawab pada sesi ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir sesi Instagram konten hack dan strategi hari ini. Terima kasih juga atas antusiasmenya dari teman-teman yang luar biasa dan bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Dan terus saja, terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Kak Irfan dan juga Dokter Ahmad yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang sudah kasih banyak sekali insight yang didapat. Kita akhiri sesi webinar pada hari ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, izin untuk dokumentasi dulu ya teman-teman. Kita foto bersama. Nanti kita mulai dalam hitungan 3. Kita on cam. Oh ya, satu lagi Santia, nanti minta tolong nanti di Google Form siapa aja yang ikut dan hadir, nanti di list ya setiap pertemuan, kira-kira siapa penanya penanya terbaik ya. Oke, baik dok. Kita mulai saja 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya Santia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, thank you. Bro, penyanyi ini satu malam yang